Desember di tahun 2023. Saya percaya di bulan Desember bulan sukacita, ada damai, ada berkat yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Kita memasuki di bulan terakhir tahun 2023 dengan bersukacita. Amin. Mari kita sama-sama siapkan dengan persembahan terbaik buat Tuhan malam ini. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah malam ini dapat persembahan terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini doa kami, dan sembah kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau layak terima pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sembah kami di hadapan-Mu. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia
percaya dan yang berkat Tuhan sama katakan. Tepuk tangan untuk Allah kita. Sekali lagi shalom. Saya percaya hari ini terima kuasa dari Tuhan untuk jadi saksinya Tuhan. Yang percaya dan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dari raja
Haleluya. Shalom. Dari atas mimbar ini saya mewakili PD Immanuel bagi yang pertama kali hadir. Tolong penulis disalamin dong. Siapa yang pertama kali hadir hari ini? Puji Tuhan. Salamin dong, salamin dong. Puji Tuhan. Alian. Ya, bantu ya, menunjukkan ya, selesai. Terus ada sedikit pengumuman. Halo. Shalom, sekali lagi deh. Ini ada sedikit pengumuman. Kita tanggal 5 Desember libur ya sekali, off ya, karena sebagian besar kita ke Thailand. Jadi dari sini ada 24 orang. Jadi tanggal 5 Desember kita off. Kita kembali lagi tanggal 12 Desember, kita langsung Natalan di sini. Luar biasa kan? Mari ajak teman-teman saudara-saudara kalian kumpul penuhi tempat ini ya. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Agar kami dengan
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama, yang bertugas berdoa. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan dan penyertaan Tuhan hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang datang Tuhan haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebentar hamba-Mu akan tiba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dan mengurapinya Tuhan. Pendeta Alexi Manjutak Tuhan, biarlah urapan Tuhan turun atas kami semua Bapa. Amin. Dan biarlah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, firman-Mu juga Tuhan menyinari kami Tuhan, menyinari pikiran hati dan langkah-langkah kami Tuhan. Karena dengan kehadiran Tuhan di tempat ini, terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati hidup kami Bapa. Kami akan mengembalikan sebagian kecil Tuhan untuk diteruskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara. Ku tahu kemuliaan
ada sebagai kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan yang terbaik, yaitu firman-Mu Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang terbelah berat. Apapun tantangan-tantangan ke depan, bersama Tuhan, mujizat selalu ada. Siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Ada shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, yang setia untuk datang dalam ibadah Persekutuan Doa Immanuel ya. Dan hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa sharing firman ya, dan saya bersyukur juga udah ada tempat yang baru Pak. Wah, luar biasa. Ya, dan juga godaannya juga makin banyak di sini ya kan. Karena setelah turun kiri kanan makanan semua. Itu maksudnya godaannya, itu maksudnya ya kan. Karena tadi saya datang, wah mana nih kiri kanan makanan semua, ini bahaya ini. Ya, makanya saya bilang lebih cepat masuk tempat ibadah. Karena kalau enggak bisa nongkrong lagi makan bakso kita ya, makan kue tiawa, banyak pilihan. Oke, puji Tuhan, senang bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu. Dan tidak terasa kita juga sudah memasuki bulan-bulan terakhir ya di tahun 2023. Rasanya kemarin-kemarin baru ketemu bulan Juni, bulan April, bulan Mei. Tiba-tiba udah November udah mau habis nih ya, November udah mau habis dan masuk bulan Desember. Pasti juga Bapak Ibu udah mulai ada persiapan Natal ya, rapat-rapat. Dan kita doa Natal ini bukan hanya kita euforia Natal, tapi dengan Natal ini kita makin bertobat, makin cari Tuhan, ya makin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena suka nggak suka, siap atau nggak siap, Bapak Ibu dan saya, kita hidup di dalam zaman. Ya, mungkin suatu saat kita akan melihat Yesus di langit, di awan-awan, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya makanya kalau saya waktu zaman di gereja semua pada tegang, semua pada takut. Saya bilang ya mau ngapain takut, mempelai mau datang, mau jemput, ngapain takut? Kalau hidup kita benar ngapain takut, ya nggak? Iya kan, kalau hidup kita sesuai dengan SOP-nya Tuhan, aturan mainnya kerajaan surga, ngapain takut? Justru kita pengen cepat-cepat lah ya, punya rumah di surga kan? Rumah di surga tidak ada karat, tidak ada nyengat, tidak ada banjir, tidak ada goncangan, tidak ada air mata. Di surga tidak ada pinjol Bapak Ibu, ya kan? Nah, itu nggak yang ketawa pasti punya pinjol ini. Iya Pak, punya pengalaman Pak ya. Nah itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya udah kasih PowerPoint-nya nih ya. Bisa dikeluarkan judulnya. Ini dia, judulnya adalah Penolong yang Ajaib. Ya, penolong yang ajaib. Bapak Ibu, mari kita buka Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Ya, nanti lihat saja di layar. Bapak Ibu boleh catat ya, nanti bisa baca lagi di rumah. Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Slide selanjutnya keterangannya. Sebagai penolong yang ajaib, Yesus tidak pernah terlambat menolong dan selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu, kitab Ibrani adalah kitab yang dimana kita bisa belajar bahwa iman itu luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu baca nanti di Ibrani 11, di situ banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, yang imannya luar biasa. Di Ibrani 11 itu ada Daniel, ada Yusuf, ada Daud, ya, ada Elia, dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang penolong yang ajaib, penolong yang ajaib Bapak Ibu dan saya itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Alkitab tadi mengatakan apa? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Jadi yang membuat kita bisa hari ini ada itu karena pertolongan Tuhan. Ya kan? Alkitab juga mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Artinya dengan kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah penolong kita, Tuhan itu adalah penolong yang ajaib. Bapak Ibu dan saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk siap masuk tahun 2024. 2024 bukan tahun yang mudah, bukan tahun yang gampang. Ya,
Kemarin di gereja saya katakan, level kesulitan di akhir zaman itu levelnya semakin naik. Jadi kalau levelnya semakin naik, imannya juga harus semakin naik. Ya kan, penolong ajaibnya nggak kemana-mana. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Yang harus ditingkatkan dalam kerohaniannya yaitu Bapak Ibu dan saya. Yesus tidak akan pernah takut tentang akhir zaman. Yesus tidak akan pernah takut tentang antikris. Yesus tidak pernah takut tentang COVID. Yesus tidak pernah takut tentang pandemi, krisis ekonomi dan segala macam. Bagi Yesus itu kecil. Tetapi bagi kita yang masih hidup di dunia ini menjadi PR bagi Bapak Ibu dan saya. Sudah siapkah kita masuk tahun 2024? Ya kan? Dan jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kita mengatakan Tuhan adalah penolongku. Ini harus menjadi rema bagi Bapak Ibu dan saya. Setiap hidup kita, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Makanya perhatikan firman Tuhan. Pengharapan Bapak Ibu dan saya bukan kepada manusia. Ya, kalau di tahun ini kita banyak mengandalkan manusia. Kalau tahun ini kita banyak mengandalkan, ya Pak saya punya uang, kita mengandalkan uang. Kalau tahun ini kita mengandalkan koneksi, ya Pak, teman-teman saya banyak, Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolri, teman saya semua Pak. Ya kan, tapi apalah arti sebuah jabatan? Toh mereka juga manusia. Ya kan, toh mereka juga terbatas. Ya, jadi manusia itu kata Alkitab bagaikan uang. Yang Tuhan mau adalah apa? Bapak Ibu dan saya andalkan Tuhan 100% dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dulu kita mengandalkan kekuatan sendiri, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan-jangan tahun ini kita jalan di tempat gara-gara apa? Gara-gara kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jangan-jangan tahun 2023 kita jalan di tempat, hidup kita nggak lihat mujizat. Jangan-jangan karena memang kita tidak mengandalkan Tuhan. Penolong yang ajaib, dia tidak akan kemana-mana. Dia adalah Allah yang setia. Ya, Tuhan adalah penolong Bapak Ibu dan saya. Dia tidak kemana-mana. Dia standby bagi Bapak Ibu dan saya. Yang harus diperhatikan adalah kitanya sendiri. Tuhan tidak akan pernah pergi. Dia adalah Allah yang setia. Dia Alfa dan Omega. Yang harus dipersiapkan adalah kitanya. Hari 2024 bukan tahun yang buat main-main lagi. Bukan tahun yang ibadah bolos-bolos lagi. Bukan tahun yang kalau doa, kalau lagi sulit aja, lagi ada duit banyak nggak doa. Ya, bukan lagi tahun bolong-bolong dalam rohani. Bukan lagi tahun kita berbuat dosa. Bukan lagi tahun kita leha-leha. Bukan. Tapi tahun 2024 adalah tahun di mana kita perkuat rohani kita. Dan jangan pernah takut. Penolong yang ajaib, Yesus namanya, selalu ada bagi hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan kepada Dia. Itu dia ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Oke, kita belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib? Yang pertama adalah percaya dan jangan bimbang. Ya, kenapa kita bimbang? Karena rohaninya nggak pernah dikasih makan. Saya tahu Bapak Ibu ini perutnya pasti pada lapar semua. Kepala yang tahu dia mukanya muka keras semua ini. Berharap pendeta lebih cepat pulang, ya kan, lebih cepat khotbah. Ya, karena kiri kanan makanan sudah standby. Ya, ada orang ya Bapak Ibu ya yang tahu loh di Jakarta Barat restoran enak mana, Jakarta Utara restoran enak mana, Jakarta Timur lapo mana yang enak, ya kan? Di Bekasi makanan Manado mana yang babi torenya enak, ricanya di mana, ya kan? Udah begitu di daerah selatan steak mana yang enak, Senopati kah, ECBD kah, ya kan? Belum lagi kalau kita ya ke Bandung, ya kan? Peyem mana yang enak, belum nanti kita ke Semarang, bakpia mana yang enak, belum nanti kita ke Jogja, soto mana yang enak. Ada banyak orang serius dalam jasmaninya, tetapi kerohaniannya bohong. Kerohaniannya tuh kosong. Nah Bapak Ibu, ketika membaca kata percaya dan jangan bimbang, ini satu paket Bapak Ibu. Gimana kita mau percaya, tapi kita bimbang. Gimana kalau kita bimbang, berarti kita nggak bisa percaya. Jadi percaya dan jangan bimbang, ini satu paket. Kenapa orang bimbang? Karena rohaninya gak pernah dikasih makan. Rohaninya gak pernah dikasih makan, Bu. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu lapar, pasti perutnya mengeluarkan suara-suara yang merdu. Ya kan? Artinya apa? Pulang dari persekutuan doa ini, aku cari restoran, aku makan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi ketika kita menghadapi kehidupan kita bimbang, berarti
mati itu rohanimu lagi lapar. Ya, dan banyak orang Kristen yang masa bodoh ya terhadap firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang gak peduli ya tentang kebimbangan dan kekhawatiran. Padahal kekhawatiran, kebimbangan itu adalah musuh dari mujizat. Ya, itu adalah musuh dari pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, makanya ayo kita perkuat merenungkan firman Tuhan-Nya. Ya, ada satu bapak-bapak tahun 2022 ketemu saya. Oh, shalom Pak Lek, puji Tuhan. Saya udah baptis Pak. Puji Tuhan sudah hidup baru. Oh, haleluya. Ini bertemunya akhir tahun 2022. Pak, saya punya iman Pak. Saya baca firman Tuhan. Pengen beres Pak tahun 2023. Ya, sebelum nanti Natal gereja bulan Desember saya punya iman akan selesaikan pembacaan Alkitab PL dan PB. Ya, kita sebagai hamba Tuhan kan support. Mantap Pak, puji Tuhan Pak. Ya, itu ketemu Desember 2022. Nggak kerasa ketemu Juli. Nggak tahu lagi kan dia ibadah di mana. Ketemu tuh di Jakarta Barat. Pak Lek, saya bilang, siapa ini Bapak ya? Oh, ini saya bilang nih akhir tahun kemarin nih ketemu. Ya kan, lama ngobrol. Saya bilang, Pak, saya baru ingat Bapak kan dulu janji mau selesaikan Alkitab kan bacanya. Sekarang bulan Juni Pak, minimal Meleaki udah beres nih. Harus sampai Meleaki nih. Ya kan, minimal Obadja Nahum udah nyampe nih. Atau enggak mungkin udah Injil ya kan, Matius, Markus, Lukas. Saya bilang begitu. Wah, puji Tuhan baik. Saya semangat baca Alkitab. Udah sampai mana Pak? Masih tetap di Kejadian Pak. Macam betul aja. Kalau orang Siantar bilang macam betul aja ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mau menyelesaikan kebimbangan kita, nggak bisa dengan nongkrong di coffee shop, nggak bisa kalau cuma seminggu sekali ibadah di tempat ini, nggak bisa kalau cuma hari Minggu di gereja Bapak Ibu masing-masing. Ya kan, kebimbangan itu akan selesai kalau Bapak Ibu dan saya memberikan waktu untuk baca firman. Ya, karena apa? Karena iman itu timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jangan dianggap sepele loh. Karena kalau bimbang, Bapak Ibu nanti akan stres. Bimbang, stres, depresi, bunuh diri. Itu jalurnya tuh. Stres, bimbang, stres, depresi, bunuh diri. Karena kalau iblis itu nggak langsung tembak mati. Iblis itu MPP. Masa persiapan pensiun Pak, nggak mati pelan-pelan. Nah, itu iblis Pak. Itu iblis Pak. Dia senang lihat kita menderita. Dia senang Bapak Ibu tiap malam nggak bisa tidur 2 jam, 3 jam, bangun khawatir, bangun bimbang. Aduh, bagaimana hidup saya, bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya, bagaimana keuangan saya. Pak, Bu, semuanya sudah Tuhan take over. Ya, Alkitab mengatakan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, makanya percaya dan jangan bimbang. Supaya bisa percaya dan jangan bimbang, ya kalau nggak baca firman ya nggak bisa. Saya nggak bisa kasih solusi yang lain. Ya kan, kalau cuma kebanyakan nongkrong, arisan, nge-gym, sampai rumah udah capek, kerja cari uang dari pagi sampai malam sampai rumah, nggak baca firman, ya nggak bakal pernah bisa orang-orang itu percaya dan tidak bimbang. Saya pernah tegur kakak saya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Asal pergi pagi itu jam 5 naik kereta dari Bogor. Karena orang tua saya di Bogor, dia naik di Cirebon. Malam tuh jam 10, jam 11, mami saya tuh suka telepon saya. Ini kakak kamu yang kedua ini gimana sih? Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Dia dosen, dia ngajar, ya kan? Tapi kadang-kadang sampai rumah jam 11, bangun lagi jam 4, jam 5 udah naik kereta. Satu saat saya lagi main ke Bogor, ke rumah orang tua saya tegur dia. Lu tiap hari begini-begini, kapan baca firman? Ya kan? Makanya lu stres di kerjaan. Ya, lu cuma WA gua doang kalau hari Minggu. Kalau doain nanti di live streaming. Ya, apa artinya cuma minta doa di live streaming? Ya kan, gua cuma doain lu di mimbar, tapi lu nggak jadi pelaku firman, mau ngapain? Saya bilang. Ya nggak sama kalau dengan altar call dalam nama Tuhan Yesus pulang nggak pernah baca firman, lu ngapain? Gitu loh. Altar call dalam nama Tuhan Yesus nggak pernah berdoa, lu ngapain? Altar call mujizat terjadi, nggak menjadi orang-orang yang hidup menjadi teladan Yesus, lu ngapain? Gitu loh. Ini Bapak Ibu datang nih, persekutuan doa Immanuel, 2 jam kita ibadah, pulang, nggak pernah lagi doa, nggak pernah baca firman, ngapain? Alasannya apa KPD Immanuel ini? Pada ada kerjaan Pak, ya kan? Mendingan kita dulu aja.
Siapa tahu pulang bawa nasi kotak Pak ya. Koordinator baik Pak orangnya Pak. Dia nggak ada duit kasih ongkos Pak begitu kan. Iya kan? Mau ngapain? Ya justru dengan adanya ibadah pulang harus berubah hidupnya. Ya kan Bapak Ibu, tahun 2024 yang bisa nolong Bapak Ibu adalah diri sendiri. Ya Tuhan itu standby, Dia penjaga Israel itu tidak akan pernah terlelap. Ya Mazmur 121, Dia tidak akan pernah tidur Pak. Dia standby, Dia Alpha dan Omega tadi saya katakan. Tetapi dari kitanya juga harus ada actionnya. NATO, banyak kan orang Kristen NATO, no action talk only. Ya kan, no action talk only. Bagian Natal sibuk. Senang tuh dibilang sibuk tuh, sibuk Natalan ya. Sampai rumah nggak ada baca firman, Alkitabnya berdebu terus. Iya, tiap hari main handphone, bangun pagi handphone WA, kirim WA sana, kirim WA sini. Ada yang hoax dikirim. Ya juga ada itu, bener nih. Wah, paslon 2, Gibran Prabowo, goyang gemoy, goyang. Alkitabnya nggak pernah dibaca. Janganlah. Saya sampai hari ini masih mempertahankan Alkitab ini. Tiap hari Minggu khotbah saya bawa ini. Ibadah tengah minggu ini. Ke PD Immanuel saya bawa ini. Walaupun di handphone saya ada Alkitab. Tapi kalau di sini godanya banyak Pak. Lagi baca Alkitab, WA masuk. Lagi baca Alkitab, TikTok masuk. Lagi baca Alkitab, Instagram masuk. Sampai hari ini saya dibilang kolot kayak tradisional kayak ortodok kayak bodoh amat. Ya, kita ini diajarin dari opung saya baca Alkitab. Minimal bangun pagi itu satu perikop. Bukan karena saya pendeta Pak, tapi saya manusia. Saya tahu saya punya kelemahan. Dan iblis itu serang kita tiap hari Pak. Dan kita harus menjaga-jaga. Amin ya. Dan bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan? Ya, yang pertama adalah percaya dan jangan bimbang. Bagaimana supaya kita percaya dan jangan bimbang? Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, jangan pernah bolos untuk baca firman. Setiap hari konsisten baca firman. Itu dia. Yang kedua, ya bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang pertama tadi, percaya dan jangan bimbang. Yang kedua adalah menjaga hidup kudus. Ya, menjaga hidup kudus. Bapak Ibu, Alkitab selalu mengatakan apa? Kejarlah kekudusan. Ya, saya orang yang konsisten. Setiap khotbah pasti saya serukan kekudusan dalam setiap ibadah dimanapun. 2 tahun yang lalu saya diundang Natalan. Ada satu bank terkenal di Jakarta. Dari bulan ibadah kan Desember ya. Dari mulai November, Oktober udah ditelepon. Kebetulan panitianya sepupu saya. Bang Ale, bisa kan nanti ngisi acara Natal di kantor? Tanggal berapa deh? Segini bisa. Bentrok sama gereja nggak? Aman, saya bilang begitu. Oke. Bang, nanti ada panitianya yang ngurus acara, telepon Bang Ale ya. Iya, udah. Menjelang hari H, 2 minggu menjelang hari H, panitia telepon saya, perempuan. Dengan pendeta Alex ya, iya. Pak, saya panitia di ini Pak. Oh iya. Pak, nanti kalau khotbahnya berapa menit? Saya tanya, khotbahnya berapa menit ya? 40 menit aja Pak. 30 nih Pak, jangan terlalu lama. Terus saya dress seperti apa? Kan Bapak pendeta ya, kita kan pakai batik, Bapak pakai jas. Supaya orang tahu ini pendetanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, kalau khotbah jangan cerempet-cerempet tentang perselingkuhan ya. Nah, emang kenapa sih? Pimpinan baru ketahuan selingkuh Pak sama istrinya Pak. Oh gitu? Ya gampang lah, saya bilang begitu. Aman itu. Udah ya Pak, nanti rundownnya saya kirim ya Pak, lihat email. Aman, saya bilang begitu. Setelah tutup handphone ngobrol, selama saya khotbah dari tahun 2011 sampai 2021, gak pernah saya disetir untuk minta jangan khotbah tentang apa, perselingkuhan, perzinahan, percabulan. Ya, pendeta itu nggak bisa disetir Pak, nggak diundang lagi juga nggak apa-apa, ya kan? Ya, oke saya iya aja. Tapi tahu Bapak Ibu, ketika hari hanya kita sikat Bapak Ibu, kita sikat, bodoh amat. Bukan ada keras semua, udah bukan keras begini. Terus saya harus kasih yang lucu-lucu gitu, ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Terus saya ngajarin jemaat yang udah tua-tua gitu kayak gaya sekolah minggu. Adik-adik, bapak-bapak, siapa juru selamat kita? Yesus gitu. Sementara nih orang tua udah siap kasih makanan keras.
Iya kan? Kalau anak sekolah minggu kita kasih makanan lunak, kasih susu, kasih Havermut, kasih bubur. Ya kan? Bapak Ibu kan kalau dikasih Havermut juga, Pak, ya udah tua Havermut terus, Pak. Masa bubur bayi nggak mungkin lah. Kita sikat. Saya bilang Natal ini tahun 2021 adalah Natal yang dimana pandemi mengingatkan manusia itu bagaikan Tuhan. Kapan saja Bapak Ibu rasa bisa mati, punya jabatan apapun, kita tidak kebal dengan kematian. Jaga kekudusan. Yang suami-suami jaga kekudusan, saya bilang. Setia sama istri. Jangan ada orang ketiga. Buka keras semua. Keras. Akhirnya kan ketahuan kemarin yang ya Bapak Ibu boleh cek sendiri lah. Di TikTok ada rekaman mereka lagi ngobrol suami istri. Ya kan? Istrinya, suaminya ngambil duit banyak, istrinya lagi hidup direkam. Itu ya. Bapak Ibu, dunia ini sekarang degradasi moral. Alkitab mengatakan akan terjadi hidup seperti zaman Nuh dan zaman Sodom dan Gomora. Lihat sekarang orang, mohon maaf ya, seks bebas udah biasa. Laki-laki sama laki-laki, kumis ketemu kumis, ciuman. Saya ngomong udah pada gede. Dia perempuan sama lesbi, homo, LGBT, iya. Di Kelapa Gading Bapak Ibu setiap sesi malam ada yang udah punya anak, tapi rupanya belum nikah. Bayangin, udah punya anak, anaknya kalau saya kotor lari-lari, bikin pusing kepala itu anak, saya bilang begitu. Saya kan kalau khotbah ada anak, pusing langsung buyar saya punya. Ya makanya saya kalau khotbah tuh tenang, fokus gitu. Ya, pas lagi altar call, saya bilang, suami istri, diam. Suami istri, diam nih. 3 kali, suami istri, enggak apa. Loh, ini siapa? Anak Pak. Aduh Tuhan Yesus, anak. Tuh lihat. Ya, saya bilang kalian berdua harus bertobat. Ini perzinahan. Ini anak bukan anak yang diakui, saya bilang kalau kayak begini. Jadi hati-hati, kita ini jangan menjadi orang Kristen yang hidupnya ngaco gitu loh. Ya, jaga kekudusan di tahun 2024. Komitmen, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, komitmen. Ya, nggak apa-apa saya khotbah tentang kekudusan, nggak populer, nggak apa-apa. Tapi bagi Tuhan satu jiwa bertobat, surga bertepuk tangan Pak. Ya karena mimbar ini bukan untuk cari popularitas. Mimbar ini bukan cari famous, mimbar ini bukan cari terkenal melewati TikTok atau media sosial. Gitu loh. Kalau sekarang kita pendeta-pendeta bisa terkenal gara-gara media sosial, ya puji Tuhan. Tetapi apa? Pesan dari Tuhan tentang kekudusan itu harga mati. Dan PD Immanuel Pak harus terus serukan kekudusan Pak kepada jemaat-jemaat. Karena ini tidak main-main. Allah yang kudus akan menjemput orang-orang yang kudus dan nanti berkumpul di sorga di tempat yang kudus. Tuh, ingat, jangan main-main. Termasuk saya juga pendeta. Kalau saya nggak hidup kudus, saya juga nggak terangkat. Justru lebih dari pendeta, tahu banyak dituntut banyak. Ya, kemana-mana saya terus diingatkan untuk selalu hidup dalam kekudusan. Ayo, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, kalau kita cuma, ya mohon maaf ya, hidupnya zina cabul, kerja di kantor, curi uang perusahaan, curi uang gereja, apalagi ada orang ketiga, wah, kelar itu tahun 2024. Bukan Tuhan yang bawa dia ke neraka, tapi orang itu sendiri yang gak mengasihi hidupnya, yang bawa sendiri ke neraka. Ingat, pilihan di alam roh cuma 2, sorga atau neraka. Hanya itu pilihannya. Kita boleh punya rumah dari ujung sana sampai ujung sini, tapi kalau tanpa kekudusan, mohon maaf, Tuhan tidak berkenan. Kita boleh punya mobil sport Lamborghini, ya tangan kita penuh cincin goyang-goyang. Tapi kalau nggak jaga hidup Pak, buat apa Pak? Mendingan kita hidup sederhana, segala sesuatu cukup. Tapi waktu kita hidup dalam kekudusan, Tuhan berkenan dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan beri. Ya, jadi bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib
Yang pertama adalah percaya dan jangan bimbang. Yang kedua, kita harus menjaga hidup di dalam kekudusan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, jangan mundur ya dari iman kita kepada Yesus. Jangan mundur. Paulus mengatakan apa? Aku berlari-lari. Berlari, Paulus itu berlari untuk apa? Untuk menerima panggilan surgawi. Ya, Bapak Ibu, orang Kristen sekarang jangan apa ya? Jangan kayak udahlah terserah Tuhan. Orang-orang itu apa pakai? Sekarang ini tuh kita tuh running, kita tuh lari gitu. Makanya arti banyak orang Kristen yang tertinggal. Jangan nangis kalau tertinggal. Ya, Bapak Ibu dan saya, kita ini sedang menunggu golden ticket dari Tuhan. Apa golden ticket? Rapture. Ini yang harus kita persiapkan. Ya, banyak orang Kristen ketika ngomong pengangkatan rapture, masih lama bagaimana? Seluruh hamba Tuhan di TikTok, di Instagram, di Facebook, semuanya ngomong tentang pengangkatan, ngomong tentang akhir zaman. Maka sekarang udah banyak yang ngomong tentang Gog dan Magog perang dunia ketiga. Coba lihat dunia sekarang, udah ada robot hewan. Ya, yang dimana robot itu sekarang sudah dikemas untuk apa? Untuk untuk membuat akhirnya manusia itu tersingkir dengan ilmu teknologi. Ya, coba lihat sekarang. Elon Musk mau tembak pesawat keluar angkasa ke Mars, ingin bawa manusia ke sana. Jadi yang ini saya katakan adalah apa? Teknologi dibuat oleh si jahat untuk menandingi Tuhan. Tapi tetap Alkitab mengatakan, aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab Menara Babel, dibikin Menara Babel hampir tembus luar angkasa. Mereka berharap bisa mengalahkan Tuhan, tapi tidak bisa. Tuhan bikin pecah mereka punya bahasa. Akhirnya mereka tidak mengerti satu sama lain. Pembuatan menaranya akhirnya gagal. Iman itu harus dijaga. Karena nanti banyak di akhir zaman ini banyak orang yang tinggalkan Yesus. Banyak. Gak kuat. Diproses Tuhan, digoncangkan, dimurnikan. Wah, itu lebih ngeri lagi kata Ayub. Kalau Tuhan murnikan aku seperti emas karena aku tahu apa rencana Tuhan buat aku masih baik. Ya, Ayub bukan orang yang ngaco, hidup saleh kata kita, tapi masih dimurnikan lagi, Pak. Iya, masih dimurnikan lagi, dan dia akan timbul seperti emas. Makanya jangan mundur dari iman kepada Yesus. Jangan gara-gara naik jabatan, mau naik eselon 2, eselon 1, ya, mau naik kepala dinas, mau jadi sekda, sekretaris daerah, menjadi bupati, wali kota, menjadi gubernur. Sekarang kita sedang melihat perpolitikan sangat mengerikan. Ya, semuanya mengalahkan segala cara supaya ingin berkuasa. Jangan lupa, seluruh presiden seluruh dunia nanti akan berlutut di hadapan Tuhan. Seluruh raja di dunia ini ketika Yesus datang, semuanya tidak punya apa-apa. Ya, jadi ayo kita jaga iman kita. Ya, jangan jual Yesus cuma gara-gara apa? Jabatan. Jangan jual Yesus gara-gara harta. Apalagi lihat lawan jenisnya ganteng, lawan jenisnya cantik. Udah jelas-jelas namanya Margareta, pacarnya Abu Bakar. Udah dibilang terang dan gelap gak bisa bersatu, main gas aja. Iya kan? Ceweknya Margareta, bawa cowoknya ke rumah. Apa mamanya pemimpin gereja lagi. Orang Batak bilang si tua, pusing kan? Pak, sudah ada kebantu. Oh siapa? Abu Bakar, langsung bapaknya setrok, itu pasti setrok. Pasti langsung cepat itu ke IGD itu pasti. Ya, udah jelas-jelas laki-laki namanya Yohanes. Dapat ceweknya Aisyah, Aisyah lagi. Ya, hati-hati. Pentingnya satu keyakinan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Ini kita akan dites semua sama Tuhan. Ya, goncangan 2024, aduh, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya terus bilang sama istri, kita harus kuat terus dalam doa. Ini nggak main-main ini. 2024, 2025, 2026 ini nggak main-main. Dan perang Israel, Palestina, Hamas ini akan terus berlanjut. Dan akan terus berlanjut. Bapak Ibu jangan cuek melihat, bodo amat Pak, kita kan di Bekasi Pak. Ya kan, emang ini bukan soal kita tinggal di Bekasi atau apa, tapi lihat tanda-tandanya.
Ya, lihat tanda-tandanya, jangan cuek. Jangan cuek, benar, ini saya bukan bercanda loh, jangan cuek. Lihat, pelajari di Alkitab, mana negara yang dari utara, mana dari selatan, pelajari. Gitu loh, apa tanda-tanda akhir zaman ini? Oh ini. Belum nanti ada ini, ada ini, ada ini. Waduh, pelajari. Bapak Ibu suka gak suka saya katakan, kita hidup di akhir zaman, makanya berjaga-jaga. Jaga iman kita, jangan mundur. Ya, terus tekun di dalam doa, konsisten dalam doa, konsisten di keputusan, dan baca firman. Dan melalui persekutuan Immanuel ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Akhirnya jangan lengah ya, karena iblis juga, dia tahu, iblis itu tahu dia sebentar lagi dihukum sama Tuhan. Makanya dia tidak mau masuk neraka sendirian. Dia akan bawa manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Kita ini sudah dimaksudkan dari warga surga. Jangan sampai kita akhirnya gak jadi warga surga. Kita mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat tinggal sedang dibuat sama Tuhan Yesus. Bersama kontraktor, arsitek banyak di sana. Puji Tuhan masih ada juga arsitek, kontraktor yang bertobat Bapak Ibu ya. Gak main anggaran ya, puji Tuhan ya kan. Ada banyak juga di kontraktor juga main anggaran dan selamat juga. Hati-hati. Saya ingin katakan hati-hati. Ya sama-sama kita saling mengingatkan, sama-sama kita saling mendoakan. Ya ada suatu saat ketika roh kita keluar dari tubuh ini, pilihannya di dua, surga atau neraka. Saya nggak bisa ngomong lagi neraka pakai kata-kata yang bagus ya. Ya itu dia. Atau mungkin kebinasannya kekal, biar lebih ngeri. Ya, pilihannya di dua. Kita berjuang untuk yang surga, amin. Kita berjuang. Karena suatu saat Bapak Ibu dan saya jadi tetangga di surga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita. Kembali kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari. Kesimpulannya apa? Sadarilah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dengan cara yang ajaib dan tidak ada rancangannya yang gagal. Sekali lagi, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus adalah penolong yang ajaib. Oleh karena itu, Tuhan ajarkan kami supaya percaya dan jangan bimbang. Supaya kami juga hidup di dalam kekudusan. Dan kami juga untuk menjaga iman kami setia kepada Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus berkati setiap Bapak Ibu pekerjaan mereka, usaha mereka, juga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang siap memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Oh ya, Tuhan semua berkata Tuhan, amin. Kita berikan persembahan kedua, saya teruskan dengan pujian.
ibadah kita, mari kita berdiri sama-sama. Bagi Dia segala pujian, oh sembah syukur, karena selamanya bagi Dia segala pujian, oh sembah syukur, Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bangga menyembah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali pada malam hari ini mengingatkan setiap kami Bapak bahwa Engkaulah satu-satunya penolong yang ajaib. Amin. Kau hidup, Kau berkuasa, Engkau berdaulat atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang terang kuasa Roh-Mu yang kudus. Mari Tuhan, mampukan setiap kami mengalami tuntunan-Mu, mengalami bimbingan-Mu. Bahkan kalau boleh Roh Kudus, ajari setiap kami, nasihati setiap kami Tuhan, untuk kami selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, baik itu di dalam doa atau pujian dan penyembahan terlebih Tuhan, di dalam kami mengisi waktu hidup hari kami dengan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Setiap kami terkoreksi Tuhan, setiap kami mau belajar Bapak, supaya hidup kami terlebih khusus Tuhan, jika Tuhan berkenan, kami boleh mengakhiri 2023 dan pada saat Tuhan izinkan, mampukan kami memasuki 2024. Biar Roh-Mu yang kudus itu Bapak memampukan setiap kami untuk sungguh-sungguh kami punya waktu yang luar biasa, intim, spesial bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk punya pikiran Kristus yang membawa kami semakin bertumbuh dewasa, belajar mengerti, belajar memahami akan setiap hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak kuat, tidak sanggup, tidak bisa kalau bukan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Di dalam setiap tarikan napas hidup kami mau terus berdoa. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, nyatakan terang kuasa-Mu dalam hidup kami. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami bertumbuh untuk kami punya karakter iman yang sungguh-sungguh. Semakin hari kami semakin dewasa. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu yang malam hari ini boleh menyuarakan isi hati-Mu buat kami. Tuhan, terima kasih. Biar Engkau saja yang selalu memberkati kehidupannya, rumah tangga, keluarga, istri, anak-anak, bahkan keluarga besar, terlebih pelayanannya Tuhan. Kami percaya Engkau pakai dia lebih-lebih lagi. Dahsyat di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan mau pakai dan tempatkan dia, pasti ada campur tangan Tuhan, pasti ada tuntunan Roh Kudus yang terus menopang hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan Yesus, malam hari ini secara khusus kami berdoa bawa PD Immanuel ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bapa di sorga, kami butuh Engkau Tuhan, selalu hadir, menyatakan terang-Mu melalui banyak firman Tuhan yang dibagikan dari mimbar ini Bapa. Setiap kami tidak datang hanya untuk ibadah rutinitas, tapi kami mengalami pertumbuhan. Kami sungguh mengalami lawatan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdiri berdoa mohon belas kasihan-Mu Bapa. Ini PD Immanuel Tuhan, komunitas kecil, kami milik kepunyaan-Mu, kami biji mata-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh
benar-benar kami menyukakan hati Tuhan. Melalui setiap ibadah, melalui setiap berita kebenaran yang kami dengar dari tempat ini Tuhan. Setiap kami bertumbuh, sungguh-sungguh kami didewasakan oleh firman-Mu. Kami mengerti akan banyak hal melalui pergumulan, masalah, persoalan hidup yang tidak mudah. Hanya oleh tuntunan firman-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan-Mu. Karena Engkau adalah firman yang hidup itu sendiri Tuhan Yesus. Ajari setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyukakan hati-Mu Bapa. Kami tidak sedang menyukakan hati siapapun. Tapi kalau kami ada di tempat ini, Engkau Tuhan yang sedang membentuk setiap kami, mengajari setiap kami, bahkan memproses kami untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu kami bawa kepada Tuhan. Setiap pengerja, bahkan pengurus Tuhan, kami mau berserah terus kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah sokong guru dalam hidup kami. Amin. Kami mau Engkau Tuhan yang pegang tangan setiap kami. Kami mau Engkau Tuhan yang izinkan kuasa Roh-Mu yang kudus itu menguasai tubuh jiwa roh kami, pikiran perasaan kami, bahkan seluruh hidup kami. Karena firman Tuhan katakan itulah ibadah yang sejati. Tuhan mari bebaskan kuasa Roh-Mu yang kudus itu berkuasa atas setiap kami. Sehingga PDI Immanuel boleh bertumbuh kembang Tuhan. Tidak menjadi PDI Immanuel, tidak menjadi persekutuan doa yang biasa-biasa saja. Tapi melalui komunitas kecil ini Tuhan, nama-Mu Bapa dipermuliakan, nama-Mu Tuhan ditinggikan, nama-Mu Tuhan diagung-agungkan. Dan banyak orang boleh melihat ada Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam PDI Immanuel. Amin. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, setiap jemaat yang sakit, yang berbeban berat, yang ada, setiap kami punya pergumulan-pergumulan pribadi. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan sendiri akan memberikan kelegaan itu bagi setiap kami Bapa. Kami percaya bahwa di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan. Amen. Yang berbeban berat, Tuhan sendiri yang menyediakan kelegaan. Bahkan Tuhan, di pergumulan masalah apapun, kami percaya Engkau Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah jalan keluar satu-satunya. Untuk kami semakin melihat betapa tangan Tuhan itu ajaib, betapa tangan Tuhan itu berdaulat atas hidup kami. Dan Roh Kudus, kami butuh Engkau setiap waktu. Sebab tanpa tuntunan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami tidak kuat. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga Tuhan, jika Tuhan berkenan, pada tanggal 2 yang akan datang Tuhan, sebagian dari kami akan melakukan perjalanan ke Thailand Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan. Kami minta tuntunan tangan kuasa-Mu, pegang tangan setiap kami yang pergi. Supaya kami pergi dan berjalan dalam pengawalan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, alat transportasi apapun, tempat yang akan kami datangi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada Tuhan dimanapun kami ada. Engkau Tuhan yang menjadi perisai dan perlindungan bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Bahkan setiap kami boleh ada dalam keadaan sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih Tuhan. Campur tangan kuasa-Mu itu yang kami butuhkan. Kau tidak biarkan kami berjalan sendiri. Sebab perjalanan kami berhasil kalau Tuhan berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk persiapan Natal kami pada tanggal 12 Desember yang akan datang. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, campur tangan kuat kuasa-Mu dinyatakan untuk setiap kami boleh merayakan sukacita Natal itu bersama-sama di tempat ini. Dan apapun yang kami sedang kerjakan, persiapkan, Tuhan, Engkau melancarkan segala sesuatunya. Kau yang pelihara kami, ada dalam tudung perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga PDI Immanuel boleh merayakan sukacita Natal di tahun 2023 ini. Sungguh-sungguh Tuhan, membuat setiap kami boleh mengalami Tuhan Yesus, Engkau luar biasa bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa. Ikat kami sebagai pengurus Tuhan dalam tali kasih yang sungguh daripada Tuhan. Ajari setiap pengurus Tuhan untuk menerima tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk setiap kami Tuhan menjadi satu tim yang kompak, yang sehati, yang sepakat dalam nama Yesus. Tuhan, pakai setiap kami untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, tahun 2023 ini boleh menjadi sebuah evaluasi yang panjang bagi setiap kami, termasuk pengurus dan pekerja di tempat ini, boleh mengalami siapa Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan puji-pujian syukur kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami minta jiwa-jiwa Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa bagi PD Immanuel Tuhan. Karena Tuhan, Engkaulah pemilik setiap jiwa. Tuhan, kami mau berfungsi, kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang di luar sana. Pakai setiap kami Tuhan, perlengkapi setiap kami Bapa, dan biarkan Roh-Mu yang kudus itu sungguh-sungguh menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa melepaskan berkat bagi bangsa negeri kami Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan buat itu baik bagi bangsa kami. Menjelang pesta demokrasi, menjelang tutup tahun ini Tuhan, kami katakan dalam nama Yesus, jejak kaki-Mu ada di Indonesia Tuhan. Engkau berdiri di tengah-tengah bangsa ini. Engkau memberkati Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang akan mulai merayakan sukacita Natal dimanapun adanya. Tuhan ada di gereja-gereja. Bahkan Tuhan, Engkau Tuhan yang membuat situasi, keadaan keamanan bangsa kami kondusif, aman. Indonesia tetap aman, Indonesia tetap damai. Itu iman kami kepadamu Bapa. Dan kami mau berdoa menjelang pesta demokrasi tahun 2024 ini Tuhan. Kami minta pemimpin bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Bukan karena apa yang kami lihat, tetapi Tuhan yang akan memberikan hikmat. Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap rakyat, masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Bahkan dari ibu kota sampai pedalaman pelosok, daerah-daerah terpencil sekalipun. Di pesisir pantai, di lembah-lembah, di desa-desa yang sulit untuk dijangkau. Kami berdoa dalam nama Yesus, terang kemuliaan Tuhan terbit atas Indonesia. Dan Tuhan sendiri menetapkan pemimpin bangsa, bahkan wakilnya, setiap gubernur juga wali kota sampai pada bupati, sampai kepada kelurahan, kecamatan. Tuhan, Engkau tetapkan orang-orang yang boleh Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap punya iman percaya bahwa Tuhan, Engkau pegang kendali untuk Indonesia. Engkau yang pegang kontrol atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya, terlebih pada saat gereja Tuhan berseru-seru kepada nama Tuhan, gereja-Mu Tuhan akan mendengar, akan melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau satukan kami sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Tuhan di bangsa ini Tuhan Yesus. Satukan kami Bapa, satu roh, satu hati di dalam Engkau Tuhan Yesus, untuk selalu berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, masa ke depan ini semua rahasia, tapi firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, firman Tuhan katakan, setiap umat Tuhan hanya melewati. Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber perlindungan, gunung batu yang kekal hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan gereja-Mu sendirian. Kau yang selalu ada bersama-sama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami Tuhan, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Engkau Allah yang hidup, Kau Allah yang berdaulat, Kau yang menyatakan perbuatan-Mu ajaib. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi kota-kota tempat kami tinggal, khususnya Bekasi dan sekitarnya Tuhan. Engkau yang ambil alih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami panjatkan, bukan di dalam nama lain, tetapi di dalam satu nama Anak Allah yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang hadir katakan amin. Terima doa berkat. Mari Pak.
sambil berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini dan kami percaya PDI Immanuel akan terus Tuhan pakai secara luar biasa. Dan biarlah juga setiap doa-doa syafaat kami terus nyampe di mejanya Tuhan, dan kami percaya tepat pada waktunya setiap doa-doa kami dijawab Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah. Jaga lindungi kami Tuhan dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dan saya Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan.